Halo gengs, kembali lagi bersama gua San dari Jira ID. Waduh, nih langsung nyala aja nih handphone yang mau direview. Oke gengs, kebetulan hari ini gua tuh mau nge-review handphone yang nggak jadi rilis, entah jadi atau enggak. Nanti akan gua kasih lihat ini handphone apa. Tentunya ini handphone sebenarnya harusnya rilis, tapi entah kenapa tidak rilis. Padahal TKDN-nya sudah keluar sejak 1 Maret 2024. Yuk langsung aja kita gaskan. Ini HP si Tecno. Tecno apa? Tecno Camon 30. Dari mana kalian tahu? Nih, langsung aja dibalik. Tuh, cakep kan? Tuh, ada tulisannya Camon-nya, Tecno Camon. Nah, jadi untuk varian Tecno Camon 30 ini, waduh nyala lagi nih. Dia itu sebenarnya harusnya keluar di Indonesia, tapi entah kenapa kok tiba-tiba belum keluar. Ada apakah dengan Tecno? Ya kita nggak tahu nih ada apa dengan Tecno, tapi tentunya mungkin ada do something yang bikin dia menunda-nunda untuk rilis. Nah ini coba kita matiin dulu ya karena ganggu banget. Dan ini HP daily use gua untuk bisnis gitu. Nah kenapa sih gua pakai si Tecno Camon 30 ini, 30 5G ya? Kenapa gua udah pakai duluan sebelumnya? Karena ini adalah HP internal test. Jadi internal test yang dikasihin buat internal di kantor dikompetisikan, siapa aja yang nge-reach banyak isu atau dapat isu banyak dia akan dapat nih juara 1, juara 2, juara 3 akan dapat HP ini saat kompetisi untuk Camon 30 5G. Dan kebetulan aku tuh dapat gitu karena aku peringkat nomor 2. Jadi dapat deh nih handphone gitu. Jadi sebelum cabut dari sana udah dapat handphonenya duluan gitu. Jadi gitu ya ceritanya gengs ya. Jadi ini jangan sampai ada pemikiran gua maling atau apa ya, sorry ya, nggak ada kayak gitu. Nah terus juga langsung aja kita bahas nih mengenai desainnya. Langsung cekidot. Jadi kalau kita lihat desainnya nih, kita deketin aja nih. Ini kameranya nih sebenarnya cuman ada 3, 1, 2, 3. Kamera utamanya itu 50 MP, yang sisanya entah berapa, ada yang 2 MP. Terus kamera depannya juga ini 50 MP ya, gengs ya, kamera depannya. Terus kamera belakangnya juga udah autofocus, kamera depannya pun 50 MP autofocus. Nah, terus desainnya itu kalau kita lihat di sini nih sebenarnya agak di sini kayak ada apa ya? Nggak ini tuh nggak coak gitu, memang desainnya aja seolah-olah kayak ini turun padahal enggak gitu loh. Nah bezelnya di sini sama, masih pakai plastik segala macam. Nah langsung aja kita mulai. Di bawahnya itu ada lubang mic sama USB Type C sama speaker. Nah di sini atasnya itu juga ada lubang speaker nih, tuh lubang speaker. Terus di sininya by apa ya, by Dolby Atmos deh kalau nggak salah. Iya Dolby itu, by Dolby Atmos. Terus di sini ada IRDA infrared. Jadi kebanyakan HP Transsion itu atau si Tecno ini sekarang udah mulai ada infrarednya. Terus di sini ada lubang satu, lubang mic. Terus di sebelah kanan ini ada tombol volume sama power on. Di sebelah kirinya ini ada SIM ejector, jadi SIM tray-nya. SIM ejector ini jadi untuk masukin SIM card. Ini bukan hybrid ya, dia nggak ada MMC, jadi cuma SIM 1, SIM 2 doang. Karena, nah kalau kita bahas, ini HP RAM-nya sama ROM-nya gede banget. RAM-nya udah 12, terus extended-nya juga 12. Jadi total RAM-nya itu 24. Dan ROM-nya itu 512 dan menggunakan chipset Dimensity 705 7020 gitu. Jadi mirip-mirip sama kembaran brandnya yaitu Infinix di Note 40 Pro Plus 5G ya. Sama dia pakai yang 5G itu 7020. Nah, gitu aja. Nah, dengan kode produksi ini CL7 bukan CL9, tapi nanti gua kasih link deh. Jadi ini linknya lucu, gua nunggu di Instagram dan gue juga kaget ternyata Tecno ini akan keluar dan sponsorin suatu movie yang diperankan oleh deng ya. Pokoknya nanti gue kasih linknya langsung ya setelah ini. Oke, jadi sesuai dengan linknya tadi udah gue coba share nantinya di sini. Nah ini seolah-olah kayak gue lagi nge-share. Nah ini linknya, link pertama ada ini Tecnonya. Nah terus di sini linknya
Link keduanya di sini nih ada produknya, gue spillin, ada artisnya lagi pakai produknya dan mirip kayaknya sama produk yang ini nih, mirip warnanya pun sama kalau lihat posisi begini nih, tuh sama. Nah, keunggulan HP ini tuh Canon itu seri kamera ya, walaupun seri yang 4G-nya masih pakai G99 atau nantinya akan keluar seri gennya G100 mirip-mirip kayak Infinix Hot Note nanti yang pakainya G100 ya whatever lah, itu sebenarnya sama lah ya. Si Canon pun juga sama. Tapi tentunya untuk si Canon 30 5G ini chargerannya itu 70 watt ya. Nanti gua kasih lihat 70 watt. Sama kayak punyanya si Pova 6 Pro Plus 5 Pro 5G, dia juga pakainya 70 watt. Terus ya dia juga sudah support Dynamic Island, gua cobain aja langsung. Oke gengs, ini langsung gua cobain aja ya. Kita culok. Nah, Dynamic Islandnya ultra charge tuh, kenceng banget ya kan 70 wattnya. Nggak main-main lah ya. Nah, dia udah support Dynamic Island dan dia juga ada mode e-sport juga. Ya pokoknya apapun mode yang ada di Infinix pasti dia punya, soalnya dia itu techno. Gitu loh. Keren kan gue ngomongnya? Apapun yang ada dia itu techno. Iya, emang sebenarnya gini friend, kalau di Afrika itu brand paling atasnya itu techno, di bawahnya itu baru Infinix. Kebalik di Indonesia. Di Indonesia Infinix bertelur duluan, teknonya ngekor. Jadi Infinix yang brand paling tingginya. Nah, itu aja sih penjelasan dari gua. Oke, lanjut. Nah, ini gua kasih lihat kameranya. Kameranya si Tekno ini beneran bening, termasuk bening ya, bening banget kalau ukuran gua. Oke, kalau gua ambil sampel jepretan begini tuh, gua hajar Gundamnya, maka hasilnya pun juga akan bener-bener ciamik banget tuh. Dan dia juga ada tagnya mirip-mirip sama kayak brand kompetitor, dia kasih Canon, cuman nggak ada lekanya ya. Cuman ya begini tuh, ini desain tagnya si Canon tuh. Jadi dia ngasih ukuran lensanya, ukuran sensornya, terus shooternya sama ISO-nya berapa ditaruh juga gitu. Dan hasilnya juga nggak jelek kok, hasilnya cakep tuh kalau kalian lihat tuh. Hasilnya bagus kok tuh. Kalau kita zoom juga, bening kan? Tuh tajam loh hasilnya loh, tajam banget tuh. Ini bener-bener, aduh sangat disayangkan kalau nggak sampai rilis. Dan gue berharap kalau benar jadinya rilis, mungkin yang rilis akan kakaknya si Canon 30 Premiere kali. Atau ini juga wajib rilis deh. Ini sumpah nih keren banget, seriusan deh. Kameranya diam-diam dari product Transcend ini yang paling yahut kalau menurut gue ya. Warnanya pun juga bukan warna yang gonjreng-gonjreng, warnanya emang bener-bener mendekati warna aslinya kalau kita lihat tuh dibandingin. Jadi nggak kelebihan warnanya, maksudnya nggak kelebihan merah, nggak terlalu kuning, warnanya bener-bener pas gitu dibanding saudaranya si Infinix. Nah gitu loh. Jadi ini bener-bener natural lah menurut gua, dan hasil video perekamannya juga termasuk bagus gitu loh. Nah, terus juga kalau kita bedah lagi nih di fitur kameranya, ini kan ada AI cam, ada portrait, ada super malam, ada lainnya. Nah, di lainnya itu ada support slow motion, video ganda, ada vlog nih yang baru punya dia, terus ada skysop. Skysop itu kalau kita foto awannya mungkin ganti jadi awan mendung atau apa. Nih ada time lapse, ada foto AR, pemotretan AR itu ya kayak semacam ya kayak AR gitu, virtual reality gitulah. Terus kalau kita geser ke kiri itu ada potret AIG. Jadi potret AIG ini kalau kita foto cepret, kita selfie, nanti AI-nya itu milih nih. Jadi ada settingannya kayak untuk settingan di sini kenapa gaya hidup ya. Terus di sini cinta love, di sini wisuda, di sini masa kecil. Jadi kalau gue foto misalnya gue pilih masa kecil, nanti gue selfie, hasilnya tuh gue jadi kayak AI bayi nih. Gue contohin dulu ya sebentar. Nah ini gengs, jadi waktu gue foto tiba-tiba muka gue tuh jadi kayak gini tuh, jadi kayak ada bocil lagi mainan nih gue nih waktu kecil nih. Padahal nih AI-nya tuh lucu kan. Terus foto kedua tuh ya elah kayak anak tuyul anjay tuh. Kayak gitu tuh. Iya, ini AI-nya dia nih, AI barunya si Tekno nih. Nah, tuh ada yang kayak gini juga. Lucu ya. Lucu, imut-imut tapi amit-amit juga. Nah, ini kayak waktu gua muda begini nih. Iya, mirip ya, tapi kondisinya waktu gua masih slim. Padahal gua nggak pernah slim sih. Emang dari lahir udah langsung jebret, bulat gitu. Ya udah. Jadi ada fitur itu, namanya fitur apa tadi, AI-nya si Tekno, Portrait AIGC gitu loh gengs ya, lucu banget ya fotonya. Nah
Terus juga itu bisa di set. Nah, settingannya tadi ada yang baby, terus ada yang apa nih, wisuda, ada yang love. Nah, gue coba yang love dulu ya. Nah, ini kalau gue setting yang love, tapi kenapa jadi kayak gue lagi kayak eksekutif muda gitu ya? Wah, ya kan? Aneh ya, harusnya kan oh ya ini mungkin abis nikah gitu. Tapi kan padahal di contoh love tadi ada pasangan ya, kok berasa jomblo anjir, single. Waduh, kacau juga nih, nipu nih. Harusnya kalau gambarnya dua lu kasih filternya juga berdua dong sama pasangannya. Gitu, jangan sendirian nih, tega nih. Nah, jadi itu aja nih, gengs. Kelebihannya yang baru gua tahu ada di sini. Nah, dia juga lensanya itu apa ya? Ada berapa lapis ya? 6P apa? Ya, 6P kalau nggak salah. Itu lapisan lensanya, dan itu menurut gua menghasilkan kamera yang benar-benar Yahoo. Itu loh, gengs. Nah, nggak cuma di kamera doang. Tadi kita juga udah lihat ada yang namanya fast charger 70 watt, kamera oke, chipset sama speknya lumayan mumpuni. Terus apalagi sih yang ada di sini gitu loh. Nah, gua kasih tahu lagi nih. Oke, dari segi video dia itu support 2K 30 fps, 1000p, 1080p 60 fps, dan yang lainnya juga supportnya 720p-nya 30 fps, ada juga 1080p-nya 30 fps. Jadi sudah support 2K plus sama video AI nih. Tuh ada video AI seperti apa? Tuh kalau kita lihat tuh video AI-nya. Nanti gua kasih contoh sampling video AI-nya, gengs. Oke, jadi gengs, video AI-nya itu kayaknya kalau kita play di sini, ini kita coba play, itu kayaknya dia ngasih do something yang ini loh. Jadi background belakangnya itu dibikin blur, seolah-olah kayak apa ya? Kayak jadi fokus ke satu objek aja gitu. Tuh. Dan namun gengs, ada yang sangat disayangkan dari si Canon 30 5G ini. Jadi kalau kamu nyalain stabilizer nih, stabilizernya dia akan di set ke 1080p aja. Kalau kita pilih 1060 apa 60 fps-nya, dia nggak bisa nih stabilizernya nih. Nah, kalau kita nyalain, nah dia akan otomatis pindah ke 30 fps. Jadi itu sih kekurangannya. Nah, juga kalau kita paksa pindahin ke 60 fps, terus kita nyalain AI, itu akan langsung berubah ke 30 fps. Gitu loh. Oke, gengs, ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Canon 30 5G yang pakai 30 fps ya. Nah, kayak gini nih, belakangnya tetap kurang kelihatan atau backlight. Nah, sekarang kita coba kamera belakangnya. Nah, berikut perekaman kamera belakangnya, gengs. Tuh, lo lihat awannya kelihatan walaupun terjadi blur sesekali. Nah, tuh kalau terlalu putih banget terjadi blur ya, gengs ya. Tapi dia akan nyesuaiin lagi kok. Tuh. Walaupun agak sedikit lambat, tapi emang hasilnya bagus banget kok, gengs tuh. Kalau kalian lihat tuh. Wah, oke lah ya. Awannya kelihatan tuh. Detailnya bener-bener kelihatan ya. Tuh. Jadi ada plus ada minusnya nih, gengs. Ya, jadi gue bahas di kamera dulu. Terus di sini juga ada fitur-fitur kameranya nih. Gundam ya, ngapain harus kita iniin, harus kita kasih halusin. Nah, terus juga dia di video itu ada filter, ada semarak, ada profesional, terus ada kasih bingkai juga. Nah, bingkainya macam-macam, ada bingkai yang begini, ada yang model bingkainya kayak foto potret, frame gitu. Terus ada film yang 35 mm, tuh bingkainya macam-macam sih, gengs. Gitu tuh ada bingkainya macam-macam. Jadi tuh ada model frame begini bingkainya. Ya, jadi selain filter dia juga ngasih bingkai juga tuh. Pota emas. Wih, ya gambar jadi bagus ya. Warnanya jadi semacam kayak beda gitu. Jadi padahal objeknya begitu, jadinya begini. Tuh, kece juga sih. Dan perlu digarisbawahi, gengs, ini unit yang gue dapet, ini unit apa ya, karena kompetisi di internal office kemarin ya, ini jadi unitnya itu unit sampling, bukan unit mass product. Karena apa? Bedanya satu, gengs, ketika unit mass product atau unit yang dijual di market, itu hasil kameranya sangat lebih bagus daripada unit yang
testing, dalam artian unit yang dipakai untuk kompetisi internal office gitu loh. Jadi saran gua, kalau kalian komplain bang katanya kameranya bagus tapi kok hasilnya masih menurut gua kurang ya, iya karena ini masih prototype 2 gitu loh, bukan unit mass product. Itu penjelasan dari gua. Jadi kalian jangan ibaratnya mengecilkan, wah Tekno kurang bagus. Enggak, Tekno tuh bagus serius deh. Setiap ngasilin kamera menurut gua yang paling oke dari produk Transsion itu adalah Tekno. Oke, lanjut lagi. Selain itu, ini kan juga udah 512 ya. 512-nya itu eMMC atau UFS. Yang pasti sih UFS, tapi untuk UFS 2.1 atau UFS 3.1 feeling gue sih kayaknya UFS-nya masih 2.2 sepertinya ya. Nah ini langsung aja kita ukur nih. Tuh hasilnya 532. Kalau rate-nya dia bisa sampai 700 atau 1 GB, berarti ini sekitar, nah 512 juga, ini UFS 2.2 gengs, bukan 3.1. 3.1 rata-rata rate-nya itu 700, rate-nya bisa sampai 1000-an gitu. Nah ini udah jelas nih ya, sequential rate-nya sama rate-nya udah ketahuan angkanya. Ini UFS 2.2 gitu loh, lumayan lah UFS 2.2 ya, walaupun ada juga UFS 3.1 yang hasilnya segini ada gitu loh. Tapi kalau menurut gua pribadi ini UFS 2.2 gitu. Oke gengs, nah selain itu gue mau bahas langsung aja lah. Hobi gue pasti ngebahas ya, you know lah, goyang mulu nih kamera. Jadi yang mau gue bahas adalah jeng. Naikin dulu jas. Gitu. Jadi yang mau gue bahas itu adalah kamera biasanya. Kamera GPS, gengs. Langsung aja kita bahas GPS. Oke, gengs, untuk GPS nih langsung aja kita jajalin pakai aplikasi dulu ya, GPS test. Ini cukup mengejutkan menurut gue. GPS-nya itu hasilnya bener-bener wah gila. Mantep abis ini. Gua nggak tahu nih Dimensity 7020 ini bener-bener kenapa GPS-nya bisa yahut banget nih, lu lihat nih. Satelit nih tulisannya SAT 47 50 57 69. Tuh, itu bakal naik terus. Nah, kalau ngetes GPS itu sekali start lu tungguin lah misalnya 10 sampai jangan 10, 30 sampai 1 menit. 30 detik sampai 1 menit. Nah, dia akan ngasilin bisa nge-reach berapa satelit sih. Terus akurasinya pasti akan, angka meternya akan turun nih, dari 12 dia akan turun terus, mungkin bisa naik kayak gini ya, tapi lokasinya yang aktualnya yang pasti dia akan turun gitu loh. Ini kayak ini kan 1,5 minimum jaraknya. Nah ini yang paling jauhnya nih missingnya bisa 13,2 meter gitu loh. Nah ini kalau kita lihat nih satelitnya aja udah 6869, yang di use 52, yang di search 57 gitu. Yang di search 68, yang udah pasti ngelok, yang use itu 49. Nah gitu. Yang potensi paling besarnya bisa sekitar 55. Nah tuh, di sini ada GNSS-nya itu ada GLONASS, ada Navstar, ada GLONASS, terus ada Galileo, ada satelit Jepang, ada Beidou nih, Beidou lah, apa Beidou lah, entah, intinya dia satelit Cina. Terus apalagi SBES-nya nih nyala nih, Jepang sama Cina dapat. Wah, mantap. Ini yang gue suka nih. Jadi kalau secara engineering ya, dia ini kebaca semua GPS-nya. Lu mau GPS macam apa? Gua sikat, katanya si Tekno begitu. Nah, itu kerennya Tekno gitu loh. Nah, cuman kabar buruknya entah ini unit keluar apa enggak, rilis atau enggak. Tapi kalau TKDN Posel udah pasti udah keluar dari 1 Maret. Gitu, dan kita berharap dia ngeluarin unit ini dengan ngasih harga yang tentunya terjangkau, kalau bisa lebih murah dari Note 40 Pro 5G ya, kalau bisa gitu loh. Oke, gitu aja gengs dari gua. Dan kalau untuk Antutu score nanti gua tampilin aja di sini, karena gua nggak mau ngetes Antutu terlalu apa ya, terlalu lama gitu loh ngetesnya. Terus ngetes game ya, oh iya ada kendala mungkin kayak semacam Mobile Legend, walaupun di Mobile Legend itu kalau kita lihat ya, kita langsung kasih lihat aja. Tapi gue bahas di sini, ketika lagi war di Mobile Legend itu terjadi lagging atau patah.
itu terjadi di sini. Dan gua nggak tahu nih kalau di 7020 lain kayak di seri Note-nya Infinix kejadian gini apa enggak, ya gua nggak tahu lah. Intinya gitu, di gua kejadian bener-bener sedikit patah, sedikit lagging gitu. Dan apa ya, eh ya udah sih gitu aja sih gitu loh. Terus juga settingannya, kalau kalian mau lihat nih, ada nih settingannya sebentar. Nah, untuk settingan Mobile Legend tuh cuman dapat di super, sama grafisnya bisa di ultra sih. Tapi tentunya nggak selancar uh, Dimensity 8200. Jadi ini ataupun Dimensity 8300, ataupun gue jujur aja gue bilang G99 lebih enak dari ini gitu. Entah kenapa ya, gue nggak tahu juga. Mungkin Antutu skornya walaupun kelihatannya tinggi, tapi mungkin software yang ada di handphone ini belum sempurna. Itu aja sih, gue nggak tahu lah kedepannya bakal lebih disempurnakan atau gimana. Karena ini kan unit yang gue dapet free dari kantor ya, dari kompetisi kemarin, internal testing. Jadi ya gue harap maklum juga, nggak bisa komplain-komplain. Yang penting buat harian udah oke. Terus kayak karena ya unitnya unit free ya nggak bisa banyak komplain lah gitu loh. Terus juga kecuali gue dari sisi user ya, gue yang beli terus gue mau komplain ya monggo gitu loh. Nah paling itu aja dari gue untuk gaming. Untuk Antutu nanti gue tampilin. Terus untuk apa ya, di sini game banyak sih tapi nggak gue mainin semua. Dan HOK juga dapet, tapi terakhir tuh cuma 60 fps, nggak sampai tembus 120 nih. Entah kenapa gue juga nggak tahu, HOK cuma 60 fps gitu. Terus kalau untuk lain-lainnya, buka misalnya kalian ada semacam usaha kayak Go Business atau Go Partner atau misalnya Grab Merchant atau apa, di sini berjalan normal semua, nggak ada masalah. Maxi pun juga ada, nggak ada masalah tuh. Kayak aplikasi semua segala macam, aplikasi game, aplikasi sosial media, semua berjalan dengan baik dan normal gitu loh. Oke, gitu aja dari gua, sekedar untuk meliput si siapa si Camon 30 5G, bukan yang Pro ya. Kalau Pro itu CL8, kalau Premier itu CL9. Nah, nanti gua langsung yang tadi tuh yang udah gua spill tuh, dia keluarnya di tanggal berapa ya, mudah-mudahan keluar. Oke, gitu aja gengs dari gua. Makasih banyak udah nyimak video gua, udah subscribe. Dan kalau ada yang komplain ya silakan komplain, kalau ada yang mau komentar silakan komentar, kalau ada yang mau tanya-tanya silakan tanya-tanya. Dan gue berharap device ini keluar, karena apa ya, mudah-mudahan cocok di kantong dan storage-nya gede loh gitu loh. Tapi kalau CL9 keluar dengan harga yang murah meriah kayak yang kemarin tuh oh ya, CK9 itu termasuk oke, 20 Premier. Tapi kalau ini keluar juga pasti nih CL9-nya auto buy. Karena apa? Karena ada do something yang different. Walaupun ada samanya gitu, tapi kameranya jauh lebih gacor dibanding yang ini. Aduh, karena udah lihat unitnya duluan sih ya. Ya udah, gitu aja dari gua. Makasih banyak udah ngeliat, udah nonton sampai habis. Terima kasih banyak. Bye bye. Maaf ya kemarin-kemarin agak nggak ngeluarin video soalnya lagi bocil lagi sakit. Aduh, ngurusin bocil memang lelah.